warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini ini bab terakhir yang akan kita pelajari di kelas 9. Jadi di bangun ruang sisi lengkung ini kita akan belajar mengenai tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama itu tentang tabung. Kalau ngomongin tentang tabung kan kita kayak yang udah nggak asing gitu ya. Tabung tuh udah kayak yang udah biasa di kehidupan kita gitu. Kayak misalkan nih ada kaleng makanan, terus ada toples, ada gelas, tempat sampah, kaleng minuman, terus ini drum, terus ini pipa, batu baterai, ini apa sih, teleskop gitu ya. Kayak udah gak asing gitu, udah biasa kita temui sehari-hari. Nah, tabung itu secara matematika adalah bangun ruang tertutup yang bagian dalamnya itu kosong. Tabung dibatasi oleh dua sisi sejajar berupa lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Dua sisi sejajar berupa lingkaran, berarti kan dia tuh tabung tuh kayak gini ya. Dua sisi alasnya lingkaran, terus tutupnya juga lingkaran, dia ditutup oleh dua bangun sejajar, yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Dan itu kan lengkung ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Yang lingkaran atas ini, itu disebut dengan bidang atas atau tutup tabung. Kemudian yang bawah disebut dengan bidang bawah atau alas tabung. Sisi yang melengkung yang di depan itu dinamakan dengan bidang lengkung atau selimut tabung. Kemudian ini ada tinggi tabung. Nah, tinggi tabung tuh yang dari BC itu tinggi tabung. Kemudian R atau jari-jari itu jarak dari tepi alas ke titik tengahnya gitu, atau AB ya gitu. Udah bisa lah yang gini mah, unsur-unsur udah tahu gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai volumenya. Volume. Sebetulnya ya, kalau misalkan ngomong tentang volume, kan volume itu isi dari bangun ruang tersebut. Tabung itu kan seolah-olah kayak kita numpukin banyak lingkaran, satu lingkaran ditumpukin lagi, ditumpukin sampai akhirnya setinggi ini gitu. Berarti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa volume tabung itu adalah luas lingkaran ini kan. Luas lingkaran apa rumusnya? V R kuadrat kemudian dikali banyaknya lingkaran yang numpuk. Banyaknya lingkaran yang numpuk itu kita sudah tahu istilahnya, yaitu tinggi. Berarti VR kuadrat dikali T gitu. Ini rumus volume dari tabung gitu ya. Kemudian tabung kalau misalkan kita buka itu kan jadi gini. Jadi kita punya jaring-jaring tabung. Nah, akan ada dua buah lingkaran. Ini lingkaran satu, kemudian lingkaran kedua, kemudian akan ada bentuk persegi panjang gitu ya. Jadi selimut tabung itu bentuknya persegi panjang gitu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang luas permukaan LP itu luas permukaan tabung. Kan luas permukaan itu artinya jumlah dari luas sisi-sisinya kan. Tabung itu punya 3 sisi. Ini sisi 1, ini sisi 2, kemudian ini sisi ke-3. Untuk luas sisi ke-1 dan sisi ke-2 itu kan berarti dia luas dari lingkaran ya. Luas lingkaran apa? V R kuadrat. Karena ada dua lingkarannya, berarti kita kali di depannya. Jadi 2 VR kuadrat. Nah, untuk yang persegi panjang ini berarti dia otomatis merupakan tinggi tabung kan? Tinggi tabung. Nah, luas yang selimut itu sama dengan, kan bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu kan luasnya panjang kali
lebar. Lebarnya udah dapat T sebagai tinggi tabung. Nah, karena sisi panjang ini nih, sisi panjang dari persegi ini, dia tuh melingkar kan, melingkar gitu, menutupi si bawahnya, menutupi alas yang berbentuk lingkaran, berarti panjang dari persegi panjang ini merupakan keliling dari lingkaran tersebut gitu. Keliling dari lingkaran itu rumusnya apa? 2pi r gitu dikali lebarnya apa? T gitu ya, sama dengan 2pi r T. Sehingga kita dapatkan luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2pi r kuadrat ditambah 2pi r T. Aduh susah, gimana ya? Kegedean tulisan bentar. Sama dengan 2pi r kuadrat ditambah 2pi r T gitu. Nah, ini rumusnya. Silahkan kalian catat. Kemudian tentang penurunan rumus ini ada di buku kalian. Silahkan kalian buka, kalian baca sendiri kalau mau tahu gitu ya. Selanjutnya, contoh soal ada di latihan 2 katanya. Diketahui jari-jari sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya 15. Tentukan yang pertama luas alas tabung. Gampang ya, kalau luas alas tabung mah berarti kan dia lingkaran ya. Berarti yang A, luas alas tabung itu berarti pi r kuadrat dong. Pi-nya berapa? 22/7 kali r kuadrat. R kuadratnya berapa? R-nya itu 7, berarti 7 kali 7. 7 bagi 7 itu 1 sama dengan 22 kali 7 itu 154 cm kuadrat. Gitu. Kemudian yang B, luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu berarti kan tadi apa? Rumus luas selimut. Nih, yang ini. 2pi r T. 2pi r T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali tingginya berapa? 15. 7 dibagi 7 itu 1, ini 1. 2 kali 15 itu 30 kali 22 sama dengan 660 cm kuadrat gitu. Kemudian apa lagi? Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu tadi sih apa sih rumusnya? 2pi r kuadrat ditambah 2pi r T. Gitu, sama dengan 2pi r kuadratnya apa? Pi r kuadratnya aja udah 154, berarti 2 dikali 154 ditambah 2pi r T. Pi r T-nya berapa tadi? Ini 660. Berarti kita akan punya 308 ditambah 660. Berarti kita punya 968 cm kuadrat. Gitu. Kemudian yang terakhir soalnya apa? Volume volume tabung itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi kan, berarti V R kuadrat T. V R kuadratnya tadi apa? 154 kali tingginya 15. Nah, coba kalian cari satuannya itu cm pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena volume. Begitu ya. Habis ini kalian ada kuisis. Jadi nanti saya share apanya teh? Linknya di WhatsApp. Kalian kerjakan, nanti saya share pukul 13.15. Jadi kalian bikin dulu rangkuman ini, kalian bikin dulu catatannya, kumpul di Edmodo, habis itu kalian kerjain kuis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berdoanya lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.